Terima kasih Anda sudah mengeklik konten ini. Cerita bagian 1. Awal dari rahasia, dosa yang tak disengaja. Nadia duduk sendirian di teras rumah, menatap langit sore yang perlahan meredup. Sudah 2 minggu suaminya, Arman, berangkat dinas keluar kota. Sejak menikah, Nadia jarang sekali merasakan kehangatan rumah tangga yang sesungguhnya. Arman terlalu sibuk bekerja, dan jika pulang pun hanya sebentar, langsung terlelap karena kelelahan. Di rumah itu, hanya tinggal ia dan mertuanya, Pak Hendra. Lelaki paruh baya berwajah tegas, berwibawa, tapi memiliki senyum yang selalu menenangkan. Duda sejak 5 tahun lalu, Hendra adalah sosok ayah yang tampaknya sangat bertanggung jawab, setidaknya di mata orang luar. Sendiri lagi Nadia. Suara berat itu menyapa dari arah pintu dapur. Nadia tersentak kecil, lalu tersenyum canggung. Iya pak, lagi ngopi sambil lihat langit. Hendra ikut duduk di bangku sebelahnya. Harum parfum maskulinnya begitu dekat membuat Nadia sedikit gugup. Obrolan mereka ringan, hanya tentang cuaca dan tanaman di taman kecil depan rumah. Tapi dari cara Hendra memandang, ada sesuatu yang berbeda. Matanya seperti menyelami lebih dalam dari yang seharusnya. Sejak saat itu, kehadiran Hendra terasa makin intens. Ia mulai sering membantu Nadia memasak, bahkan terkadang membawakan sarapan ke kamar. Nadia tahu itu berlebihan untuk ukuran seorang mertua, tapi ia tak tega menolak. Dalam hati kecilnya, perhatian itu membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang lama ia rindukan dari seorang pria. Hari-hari berlalu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ia kerap terbangun tengah malam, karena mimpi yang tak pantas. Ia bermimpi sedang dipeluk Hendra, bahkan dicium. Ia bangun dengan napas memburu, lalu menangis di kamar mandi, merasa berdosa pada suaminya. Namun, godaan itu tak berhenti di mimpi. Satu sore saat hujan turun deras dan listrik padam, Nadia panik karena semua lampu mati. Ia berlari ke dapur untuk mencari lilin. Saat itulah Hendra muncul dari arah belakang, hanya mengenakan singlet dan celana pendek. Tubuhnya basah kuyup karena baru saja mengambil jemuran. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Nadia mengangguk gugup. Gelap, Pak. Takut. Hendra mendekat, menyalakan lilin, dan duduk di meja dapur. Suasana sunyi. Hanya suara hujan dan detak jantung Nadia yang berdetak kencang. Tiba-tiba petir menyambar, membuat Nadia spontan memeluk Hendra. Pelukan itu seharusnya singkat, tapi tak kunjung dilepas. Mereka saling menatap, begitu dekat, begitu hangat, dan dalam 1 detik yang menggantung, bibir mereka hampir bersentuhan. Namun sebelum semuanya terjadi, suara ponsel Nadia berdering nyaring. Arman menelpon dari luar kota. Mereka langsung menjauhkan diri. Nadia gemetar, wajahnya memerah, lalu berlari ke kamarnya. Di balik pintu, ia menangis tanpa suara. Ia sadar, sebuah garis batas telah mereka lewati, dan dosa ini baru saja dimulai. Cerita bagian 2. Hubungan gelap yang terjadi diam-diam. Hari-hari setelah malam itu terasa sunyi namun menyesakan. Nadia menghindari Pak Hendra. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, berpura-pura sibuk, pura-pura bahagia saat Arman menelepon. Tapi semua itu tak bisa menutupi gejolak hatinya. Ia masih ingat jelas bagaimana mata Pak Hendra menatapnya malam itu. Mata yang tak bisa ia lupakan. Dan yang lebih parah, Pak Hendra tidak mundur. Ia malah semakin mendekat. Suatu pagi, Nadia sedang mencuci piring. Pak Hendra mendekat dari belakang, lalu memegang tangannya secara perlahan. Nadia tersentak. Pak, jangan! Bisiknya lirih, tapi Hendra hanya menatapnya tajam. Aku tahu kamu merasakan hal yang sama, Nadia. Jangan bohong. Nadia menunduk. Air matanya menetes di antara sisa busa sabun. Ia tak mampu berkata-kata. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Ada bagian dari dirinya yang sudah goyah sejak lama. Hari demi hari, hubungan itu pun akhirnya dimulai. Diam-diam, sembunyi-sembunyi, di balik tirai rumah yang tertutup rapat. Ketika Arman pergi, Pak Hendra masuk ke kamarnya. Ketika Nadia mandi, Hendra mengetuk dan masuk diam-diam. Mereka larut dalam nafsu dan cinta yang dilarang. Nadia tahu ini salah. Tapi anehnya, ia merasa hidup. Ia merasa dicintai. Bukan sebagai istri yang hanya ditinggal,
tapi sebagai wanita yang diinginkan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, tetangga sebelah rumah, Bu Ratna, yang terkenal cerewet dan suka mengintip dari balik jendela, mulai curiga. Ia beberapa kali memergoki Pak Hendra keluar dari kamar Nadia pada malam hari. Mulutnya tajam, dan ia mulai menyebarkan gosip ke warung sebelah. Nadia panik. Ia mulai menjaga jarak lagi. Tapi Pak Hendra malah marah. "Kamu takut ketahuan? Kamu malu mengaku mencintaiku?" Hendra membentaknya suatu malam. "Aku takut kehilangan semuanya." Nadia membalas dengan air mata. Pertengkaran mereka memanas. Tapi saat Arman menelepon, mereka kembali menjadi aktor hebat, berpura-pura baik-baik saja. Namun semua kepura-puraan itu pecah saat Arman memutuskan untuk pulang lebih awal, tanpa memberi kabar. Ia ingin memberi kejutan. Sore itu, saat hujan kembali turun, Arman tiba di rumah. Ia membuka pintu pelan, masuk ke dalam, dan mendengar suara tawa samar dari kamar. Ia heran, itu suara Nadia dan ayahnya. Langkah kakinya pelan menuju sumber suara. Pintu kamar Nadia terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang menghancurkan dunianya. Nadia sedang bersandar di dada Hendra. Pak Hendra mencium keningnya sambil membelai rambutnya. Arman mematung. Dunia seolah berhenti berputar. "Apa ini?" teriaknya, membuka pintu lebar-lebar. Nadia menjerit. Hendra berdiri kaget. Wajah Arman memerah, tangannya gemetar. Ia seperti singa yang hendak menerkam. "Ayah sendiri, kau rebut istriku. Kalian gila." Nadia menangis histeris. Hendra mencoba menjelaskan, tapi Arman sudah terduduk di lantai. Dunia runtuh. Ia dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Bagian 3. Rahasia terbongkar, cinta hancur atau bahagia? Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Arman. Ia mengunci diri di kamar, tak menjawab panggilan, tak menyentuh makanan. Amarah dan luka bercampur menjadi satu. Ia tak bisa percaya, ayah kandungnya sendiri dan istrinya yang ia nikahi dengan cinta, tega menusuk dari belakang. Sementara itu, Nadia hanya bisa menangis. Hendra memaksa ingin bicara dengan Arman, tapi ditolak mentah-mentah. Rumah itu mendadak jadi medan perang yang sunyi. Tatapan-tatapan penuh kebencian memenuhi setiap sudut. Pagi harinya, Arman pergi. Tak berkata sepatah kata pun. Hanya meninggalkan surat singkat. "Jangan pernah cari aku. Kalian bisa saling memiliki. Tapi aku tak akan pernah mengampuni." Nadia jatuh terduduk. Surat itu seperti vonis kematian. Ia kehilangan suami dan harga dirinya. Pak Hendra mencoba meredam semua. Ia bahkan menyarankan Nadia untuk segera bercerai, agar mereka bisa memulai hidup baru. "Tak ada yang bisa menghalangi cinta kita lagi, Nadia. Arman sudah pergi. Kita bisa menikah. Kita bisa bahagia," katanya dengan yakin. Namun Nadia hanya menatap kosong. Bahagia? Dengan ayah dari mantan suaminya sendiri. Hati kecilnya mulai menjerit. Ini semua terlalu salah. Belum selesai luka batin itu, sebuah kabar buruk datang. Salah satu tetangga merekam perdebatan panas malam itu dari celah jendela rumah. Video itu tersebar di media sosial, lengkap dengan narasi istri selingkuh dengan mertua sendiri. Komentar netizen brutal. Nama Nadia viral dalam hitungan jam. Wajahnya tersebar, dicaci maki, dihina, bahkan disebut sebagai wanita penggoda iblis. Nadia tak tahan. Ia hampir menenggak cairan pembersih lantai di kamar mandi. Tapi berhasil dicegah oleh tetangga yang curiga, karena ia tak keluar rumah seharian. Setelah kejadian itu, Nadia dibawa ke rumah sakit. Pak Hendra menunggui, tak henti-henti menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Nadia hanya terdiam. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Nadia memutuskan sesuatu. Ia meninggalkan rumah, meninggalkan Hendra, dan menghilang tanpa kabar. Ia tak sanggup lagi melanjutkan hidup di antara dua dunia yang hancur. Beberapa bulan berlalu. Di sebuah kota kecil, seorang wanita muda terlihat bekerja sebagai penjaga toko kecil.
Rambutnya kini pendek, wajahnya polos tanpa riasan. Ia tersenyum ramah pada pelanggan. Itulah Nadia. Ia memulai hidup baru, jauh dari semua masa lalu. Tak ada cinta, tak ada keluarga, hanya dirinya dan harapan bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Sementara itu, Hendra tinggal sendirian di rumah besar yang sunyi. Setiap malam ia menatap kursi kosong di ruang tamu, berharap Nadia kembali. Tapi tak pernah terjadi. Arman, ia pindah ke luar negeri, membuka lembaran baru. Ia menghapus semua jejak masa lalu dan bersumpah tak akan pernah menoleh ke belakang. Cerita ini berakhir dengan satu pertanyaan. Apakah cinta selalu indah jika tumbuh dari tanah yang penuh dosa? Demikian kisah cinta terlarang dari Pak Hendra dan Nadia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.